kasih. Terima kasih. Atas kepercayaannya untuk melanjutkan permasalahan ini ke tahap konsiliasi. Kali ini kami akan memilih konsiliator yang berperan aktif untuk memberikan usulan serta rekomendasi mengenai permasalahan yang sedang kalian selesaikan ini. Semoga dengan proses konsiliasi kali ini itu bisa membawa kejelasan serta solusi yang terbaik buat Bapak Rahman maupun Bapak Fahmi. Sebelum kita mulai tahap konsiliasi ini, apakah Bapak sudah menerima hasil mediasi sebelumnya? Sudah. Untuk Bapak Fahmi sendiri, jadi untuk prosedur hari ini kita perlu menyepakati siapa yang menjadi konsiliator yang akan memimpin proses ini. Ada beberapa kandidat yang saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman serta keahlian mereka di bidang hukum, kekayaan intelektual dan bisnis. Saya akan bacakan singkat profil mereka dan kita bisa diskusikan pilihan Pak Ketua. Yang pertama itu ada Ibu Rosalia Lubito, praktisi hukum dengan spesialis HKI dan pengalaman konsiliasi selama 20 tahun. Yang kedua itu ada Bapak Joko Santoso, dia pakar bisnis dan regulasi, menangani beberapa sengketa dagang antara perusahaan. Yang ketiga itu ada Ibu Linda Rahmawati sebagai konsiliator independen, juga ahli bidang perlindungan konsumen dan merek dagang. Bapak Rahman dan Bapak Fahmi, apakah dari referensi yang saya bacakan ini mungkin ada tambahan atau langsung memilihnya? Kalau saya sih tetap Ibu Rosalia. Oh, oke. Kalau Bapak Fahmi sendiri gimana? Saya juga setuju tetap Ibu Rosalia. Oh, oke. Kalau itu Ibu Rosa Will yang akan menjadi konsiliator untuk Bapak Rahman dan Bapak Fahmi menjadi penjelasan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa dengan lancar dan saya akan menghubungi Ibu Rosalia untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Rahman maupun Bapak Fahmi. Selamat siang Bapak Rahman. Saya Rosalinda, konsiliator independen yang akan membantu Bapak Rahman dan Bapak Fahmi untuk menyampaikan pertanyaan. Saya memiliki latar belakang hukum dalam kekayaan intelektual dan pengalaman hak sengketa merek kurang lebih selama 10 tahun. Tujuan hari ini adalah membuka kembali dialog dengan lebih detail dan mencari jalan tengah yang tidak menimbulkan pemikiran. Saya akan menyampaikan beberapa poin supaya mendapat gambaran lengkap tentang permasalahan yang ada. Kepada Bapak Rahman terlebih dahulu, dapatkah Bapak menjelaskan secara spesifik kerugian yang dirasakan selama ini akibat kepemilikan nama dan logo dari perusahaan e-commerce? Terima kasih. Di sini saya akan mengatakan atau menjelaskan sedikit ya. Sejak kemunculan PT Desa Prima milik Bapak Fahmi, dengan nama dan logo yang mirip, kami menerima banyak keluhan dari institusi dan konsumen kami. Mereka merasa bingung antara produk saya dengan produk milik Bapak Fahmi. Jadi ini menyebabkan kelemahan atau melemahnya image dari produk kami. Nah, sedangkan kami kan membangun perusahaan saya ini sudah lama banget ya, sejak 2019. Itu bukan waktu yang singkat juga. Nah, tiba-tiba muncul, maaf ya Pak ya, dan produk Bapak ini mirip dengan produk saya.
saya. Jadi itu tragedinya yang membuat saya merasa dirugikan. Terima kasih Pak Rama atas penjelasannya. Saya mencatat bahwa aspek kerugian konsumen dan timbulnya pendapatan adalah dampak utama yang dirasakan. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak kami, tolong jelaskan bagaimana perusahaan Desa melihat kemiripan ini dan apa alasan Bapak keberatan bagi nama. Ya, kami memahami kekhawatirannya Pak Rama, tapi kami serius ingin membangun brand yang sehat dan normal tanpa ada maksud manapun. Nama Bafresa dipilih berdasarkan filosofi produk kami, yang dimana produk kami ini produk yang tanpa bahan pengawet buatan dan dari bahan yang alami. Dan kami sudah melakukan riset pasar sebelumnya ya Bapak memilih nama tersebut. Meskipun ada sekilas beberapa kebalikan dengan produk Bapak yang cukup mencolok dari segi signifikan pasar konsumsi dan konsumen kami adalah segmen muda yang lebih inovatif dan aktif. Mengganti nama sekarang akan mengorbankan investasi perusahaan kami Bapak, gitu ya. Nah, besar banding dan promosi yang sudah kami lakukan selama ini 2 tahun terakhir ini sangat sulit bagi kami Bapak. Itu. Saya lagi posisi Bapak kami. Ya. Imitasi branding dan identitas perusahaan memang sangat penting dan juga kita. Sebagai konsultan, saya ingin mengusulkan agar kita menganalisis dulu satu-satu komponen yang menjadi sumber konflik. Ada 3 utama yang saya lihat dalam kasus ini. Ada nama, desain logo, data, dan pasar. Apakah dua pihak setuju jika kita diskusikan lebih detail per komponen tersebut agar solusi yang diambil bisa tepat? Saya juga setuju. Baik, mari kita mulai dengan nama. Pak Rama, Bapak sudah menyampaikan pentingnya memberikan nama yang jelas agar tidak membingungkan konsumen. Apakah ada saran atau batasan tertentu terkait aspek nama yang Bapak harapkan dari perusahaan dan Bafresa? Kami berharap agar perubahan nama yang setidaknya cukup signifikan agar terdengar dan terlihat berbeda. Misalnya seperti penambahan karakter, penggantian salah satu kata, itu agar konsumen atau pembeli dari kami itu mudah untuk membedakannya. Nama yang mirip secara fonetik dapat berpotensi menyebabkan kebingungan. Baik Pak Rama, terima kasih atas penjelasannya. Pak Fahmi, bagaimana pandangan Bapak terkait opsi perubahan nama dengan menggunakan kata atau modifikasi agar masih bisa mempertahankan identitas tapi ada perubahannya? Baik Ibu, sejujurnya kami juga sangat sulit menerimanya gitu Ibu. Signifikan pada nama karena dampaknya besar bagi perusahaan yang kami Ibu. Karena dampaknya besar investasi brand yang konsumen yang sudah mengenal produk kami itu Ibu. Nah, namun kalau cuma perubahan atau penambahan pada yang menghilangkan inti nama dari perusahaan kami itu mungkin bisa dipertimbangkan. Misalnya gini ya Ibu, memasukkan kata yang menunjukkan keunikan atau filosofis produk kami. Baik, ini merupakan permulaan aja ya. Sekarang kita bahas dari aspek desain logonya dan logo. Pak kami, Bapak menyampaikan jika warna hijau dan logo waktu itu merupakan simbol di Indonesia. Apakah perusahaan Bapak bisa mempertimbangkan perubahan minor pada logo? Misalnya skema warna yang lebih berbeda atau mencolok atau terbentuk jauh gitu Pak. Baik. Kami terbuka untuk revisi minor yang tidak merubah keseluruhan identitas dari perusahaan kami Ibu. Supaya kenapa Ibu? Supaya tetap sesuai dengan filosofis kami, tapi beda penjelasannya Ibu begitu.
Dan misalnya perubahan gradasi warna atau gaya atau gambar tersebut Ibu. Pak Ahmad, bagaimana Anda soal Dari saya menerima opsi revisi desain dengan syarat itu benar-benar membuat visual jadi berbeda, sehingga itu tidak membingungkan konsumen yang sering berbelanja di prototipe. Terima kasih banyak atas keterbukaan oleh kedua belah pihak. Terakhir saya ingin membahas soal segmentasi pasar dan target konsumen. Pak Fahmi menegaskan bahwa perusahaan hidroponik memang menyasar kelompok berbeda dengan perusahaan hidroponik. Apakah ini bisa menjadi dasar pengaturan konsistensi di mana dua merek ini tetap ada dengan pemahaman pasar yang terpisah? Bagaimana Pak? Kami siap mendatangi perjanjian ekosistem dengan ketentuan pemisahan pasar dan penggunaan merek yang jelas. Begitu ini. Oke, berdasarkan diskusi ini saya akan merangkum beberapa rekomendasi awal untuk menjadi rancangan kesepakatan. Yang pertama, penambahan kata pembeda pada nama perusahaan dan jasa yang menjaga inti nama tanpa mengurangi pemilikan. Kedua, revisi mental desain. Ini termasuk warna dan gambar daun dengan gaya yang unik. Ketiga, kesepakatan tertulis pemisahan pasar dan penggunaan merek agar tidak saling merugikan kedua pihak. Yang terakhir, audit berkala dan mekanisme resolusi sengketa jika dalam praktik nanti masih ada kebingungan. Apakah kedua pihak dapat menerima rancangan ini sebagai titik awal dari solusi ini? Kami menerima. Saya sendiri menerima, harap rekomendasi ini segera dituangkan dalam dokumentasi kesepakatan. Bagaimana Pak Fahmi? Saya juga setuju Ibu karena di sini saya berharap kami mempertahankan identitas produk pasar kami. Begitu Ibu. Baik, saya akan langsung draft awal, terus lapor konsisten selama beberapa hari ke depan dan akan dikomunikasikan kepada Bapak berdua untuk diperiksa dan dibahas dengan Bapak. Mohon tetap terbuka dan komunikatif selama proses ini agar penyelesaiannya dapat tuntas dengan baik. Bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Semoga kita bisa segera menyelesaikan dengan secara baik Ibu. Saya percaya bahwa dialog dan solusi kita hari ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi kedua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad dan Bapak Fahmi juga atas konsultasi yang hari ini. Saya akan terus memfasilitasi kelanjutan komunikasi dan pendidikan administrasi. Baik Ibu, terima kasih.